wisata. Ayo Galunggung. Halo sobat-sobat wisata. Nah, kali ini kita ceritanya mau camping di Galunggung, Gunung Galunggung, tepatnya di Bukit Nangre. Nah, seperti apa spotnya sekarang? Karena kabarnya Galunggung sudah mulai dibuka 24 jam, jadi bisa camping lagi. Yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini baru nyampe di lokasi camping di Bukit Nangre. Kebetulan juga di sini sudah ada tim kita yang sudah lebih awal nyampe. Kita langsung pasang tenda dulu. Halo Bray. Jadi aku dipasang di mana di tendanya? Oh, di sini aja. Jadi beres juga bikin tendanya. Ya, kebetulan di sini juga ada dari komunitas otomotif yang ngecamp, terus juga ada dari yang birokrasi Pemkab kayaknya, dari entah dinas apa ya. Jadi sekarang ini Galunggung sudah dibuka 24 jam buat ngecamp. Jadi bisa nginap di sini kalau yang suka ngecamp. Nah, jadi karena memang posisinya ini baru dibuka lagi kalau nggak salah per awal Agustus. Nanti kita coba bincang sama pengelola. Ya, kebetulan ini bagian milik Perhutani. Jadi nanti kita berbincang sama dari Perhutani Tasikmalaya. Oke sobat, sekarang saya sudah sampai di Gunung Galunggung. Lebih tepatnya ini berada di Bukit Nangre ya. Ceritanya saya akan menyusul Kang Hafid ya, yang sudah sampai duluan ke lokasi ini. Seperti apa keindahannya, seperti apa keseruannya, ikuti. Kang Hafid, Kamalawe, Kak. Allahu Akbar. kurang udah nyampe duluan. Saya coba sendirian ngebangun tenda. Minum dulu guys. Aduh. Ngomong-ngomong, ini tendanya yang mana? Banyak kan, tinggal dipilih mau di mana. Aduh. Boleh di sini. Tasnya dalam. Aduh. Ini
pas kebetulan ada lagi dari komunitas, terus itu dari birokrasi Pemkab. Tadi juga sempat ngobrol dulu sama dari perhutani, nanti malam kita bincang. Soalnya ini baru dibuka lagi, belum lama. Udaranya cukup sejuk juga ya. Tiris malahan mah. Ini saya pakai jaket lagi. Hod-hod. Pas ini cuacanya nih, gak panas dan juga enak lah buat ngecamp ya. Mudah-mudahan tuh hujan. Sampai tidak terlalu tiris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita berdua. Ya, saya Maulana Fajri Ramadan. Saya Hafid Aher, masih tetap seperti itu. Dan sudah bersama hadir di tengah-tengah kita ada Mas Sumarsono, Site Manager Gunung Galunggung, dan Pak Rana Basic Suryadiana, Supervisor Keuangan. Nah, seperti itu. Ada orang-orang hebat yang sebagai pengelola di Gunung Galunggung. Nah, kebetulan malam ini kita ngecamp di sini, tepatnya di apa nih Pak? Di Bukit Nanggre. Bukit Nanggre. Bukit Nanggre itu berarti sebelum Kawah Galunggung ya? Sebelum ke Kawah Galunggung. Sebelum ke Kawah Galunggung. Kebetulan tidak hanya kita yang kebetulan hari ini ngecamp di sini, ada dari komunitas otomotif, juga ada dari birokrasi Pemkab Tasikmalaya, tepatnya dari Dinas Kesehatan seperti itu. Pak Sumarsono, lebih akrab belum? Saya panggil Mas aja ya. Boleh. Nah, Mas, ini kan sudah cukup lama vakum nih bukan gara-gara ya, akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, ini baru kembali dibuka. Tepatnya sejak kapan wisata Galunggung ini kembali dibuka? Kalau untuk dibukanya lokalan ya, kita kemarin itu udah dibuka dari awal tahun juga udah dibuka, tapi dengan pembatasan waktu. Oh, Pembatasan waktu sampai jam 4. Tapi kalau kita kan mengacu pada peraturan pemerintah ya, berdasarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 40 yang sekarang itu kita diperkenalkan untuk buka, apalagi di sana ada kapasitas sampai 100% ya. Nah, di sana diatur sampai 100%. Kita mulai 17 Agustus kemarin, malam 17 Agustus kita mulai uji coba buka kembali. 24 jam. Kalau 24 jam enggak sih, sampai jam 9 kalau untuk penginap biasa. Kalau untuk camping ya pasti 24 jam karena menginap ya. Ini perdana berarti camping yang dibuka 24 jam. Perdanya kemarin waktu malam tanggal 17. Betul. Jadi pas malam tanggal 17 itu perdana dibuka kembali camping. Seperti itu. Jadi ini sesi kedua ya. Sesi seperti kedua. itu. Jadi bagi para pecinta alam khususnya yang suka camping, nih dikasih tahu sekarang bahwa Galunggung sekarang sudah buka lagi 24 jam, bisa camping kembali dimanapun, mau di Bukit Nanggre atau di Kawah Galunggung yang seperti itu. Betul. Nah Mas, bisa ini nggak apa saja sih yang ada di Galunggung ini yang khususnya di bawah pengelolaan perhutani? Iya, terima kasih. Di sini saya mengelola sebenarnya 3 lokasi ya. Saya itu mengelola 3 lokasi, 2 kawah dan 1 kolam air panas. Gitu. Yang satu kawah Gunung Galunggung itu sendiri, dan yang satunya kawah Karaha yang ada di daerah Kadipaten. Oh, Karaha Bodas. Itu juga masih dalam masuk kawasan Galunggung. Betul. Itu dalam satu klaster gitu. Site manager Galunggung itu membawahi 3 lokasi itu. Gitu. Tapi yang saya tekankan di sini, saya sekarang sudah mulai gencar-gencarnya membuka Gunung Galunggung ini sendiri. Kalau kolam renang juga udah kita batasi waktu juga, masih sampai jam 9. Sampai jam 9 malam seperti itu. Nah, jadi kalau yang selama ini kan dikenal ada hanya kolam renang. Kemudian kalau spot untuk ngecamp sendiri
di mana aja, Mas? Nah, kalau spot-spot untuk ngecamp di sini banyak sekali sebenarnya tempatnya. Yang pertama itu kita masuk dari gerbang, kita disajikan tempat yang seperti ini. Di Bukit Nangre ya. Oh, yang Nah, di sini ada 2 jalan, ke kiri dan ke kanan. oh yang sebelah sana itu. Ya, dari pos penjualan tiket itu ke kiri, itu ada tempat juga lurus. Itu kalau lurus kan ke Tangga Kuning ya. Itu juga ada tempat spot-spot tertentu lagi. Kalau Tangga Kuning itu di bawahnya, itu juga di bawah tangga itu ada kebun pakis ya. Kebun pakis. Itu di sana bisa dipakai untuk camp juga. Untuk camp? Iya. Kita kalau naik ke atas ke bibir kawah juga bisa. Oh, juga bisa di situ. Iya, di sana kita buatin, apalagi yang dari Tangga Biru. Tangga Biru begitu naik, Tangga Biru di situ udah disajiin tempat camping yang eksklusif. Di sana kita cor dengan view di samping tebing yang sangat indahnya di sana. Jadi banyak spot untuk dijadiin lokasi camp. Betul sekali. Jadi tidak hanya di Bukit Nangre ini ya, bisa di mana aja di beberapa tadi lokasi yang disebutkan itu. Kalau agak bisik dikit, mohon maaf ya, karena memang posisinya ini berbarengan sama acara komunitas otomotif, jadi agak berisik begitu seperti itu suaranya. Ya. Kak, kira-kira mau nanya apa lagi sekarang? Ayo. Kalau dari penamaan ya, Bukit Nangre ini silsilahnya gimana, Mas? Kalau boleh tahu. Kalau berdasarkan informasi pendahulu kita ya, gitu. Kalau Bukit Nangre itu adalah suatu tempat yang letaknya itu ada di antara bukit ya. Orang Sunda bilang Nangre gitu. Nah, itu terus disebutnya Bukit Nangre. Nah, seperti itu. Gitu kita masuk udah ditangrekeun. Dengan disodorkan Pak. Nih spot untuk ngecamp nih di sini. Seperti itu. Jadi itu silsilah Bukit Nangre ya, seperti itu. Nah, jadi kalau yang belum tahu seperti itu, jadi silsilah Bukit Nangre itu. Bentuk ucapan selamat datang nih, ini lokasi ngecamp yang paling recommended di wisata Galunggung Tasikmalaya. Nah, Mas, gini, sekarang kan sudah normal nih, kembali dibuka. Sejauh ini angka kunjungannya sudah seperti apa sekarang? Berdasarkan pengamatan kami di lapangan, kalau untuk camping memang belum begitu kelihatan ya. Itu karena kita baru buka dari tanggal 17 kemarin, baru satu pekan ya, kurang lebih ya, belum ada satu pekan ya. Itu kalau dilihat dari antusias pengunjung, begitu kita buka belum ada 1 minggu udah ada 2 rombongan ini. Oh, Itu ada rombongan, yang satu dari komunitas otomotif, yang satu dari kesehatan ya. Gitu. Ini baru dibuka ya, apalagi kalau sudah diketahui sama masyarakat luas. Insya Allah akan semakin. Wah, kayaknya tidak terbendung lagi yang datang ke sini ya. Iya. Seperti itu. Minum kopi dulu. Diminum dulu. Siap. Jadi saya yang nawarin. Padahal kita tamu di sini. Padahal saya yang tuan rumah ya. Padahal kita tamu di sini, jadi saya yang nawarin. Dari tadi saya penasaran, suara Parana belum terdengar. Barangkali ada yang mau ditambahkan, Parana, silahkan. Izin mungkin menambahkan dari sisi kunjungan mungkin Pak ya, data kunjungan di Galunggung sejauh ini mungkin masih belum begitu ada peningkatan yang signifikan. Tapi mudah-mudahan dengan Galunggung sudah dibuka untuk malam, untuk dari sisi pendapatan bisa bertambah lebih baik lagi. Begitu mungkin. Nah, ini kan pasti ada rencana kedepannya seperti apa? Kira-kira program yang kemudian akan khususnya untuk pengembangan Galunggung ini seperti apa, Mas? Iya, kalau program itu sebenarnya kita banyak. Gitu. Kalau program dari infrastruktur juga kita tahun ini diproyeksikan untuk pembangunan jalan. Kita utamakan itu. Itu pembangunan jalan yang ke jalur kuning ya. Jalur Tangga Kuning. Ya, ini kan memang jalannya udah lumayan rusak ya. Tapi insya Allah pada tahun ini akan segera terrealisasi dalam program capek yang ada di perusahaan kami. Seperti itu. Kalau untuk
jalan. Kalau untuk program-program yang lain kami sebenarnya selalu mencari mitra yang bisa kerjasama. Seperti kita di bawah kan ada kopi ya, kopi shelter itu ya, shelter Galunggung. Itu kita kerjasama dengan CV Shelter Family di sana. Itu di sana kita kerjasama masalah sistem kerjasamanya bisa kita obrolin lebih lanjut tergantung masalah prosentasenya dan lain-lain gitu. Alhamdulillah di bawah itu selama ini pendapatan lumayan membantu untuk Galunggung itu tersendiri. Jadi perhutanan ini selain mengelola sendiri kawasan hutan di Galunggung ini, juga tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup diri untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar. Seperti itu. Betul sekali gitu. Kita masih mencari mitra-mitra kerja yang mau kerjasama dengan kita, tapi yang saling menguntungkan ya. Gitu, yang saling menguntungkan dari pihak kami manajemen perhutani tidak merasa dirugikan dan yang investor juga tidak merasa dirugikan. Betul. Itu harus saling untung. Nah, betul. Tidak saling merugi ya. Ini kan sudah cukup lama kondisi infrastruktur jalan khususnya dalam kondisi rusak. Sebetulnya apa sih yang menjadi kendala penataan ini menjadi agak sedikit terlambat seperti itu? Iya, kalau di perusahaan kami kan untuk pembangunan infrastruktur itu kita melalui proses pengajuan dulu ya. Nah, karena kita khususnya di KBM Ekowisata itu kan wisata tidak satu ya. Jadi ada beberapa wisata memang karena pembagian anggaran itu gimana pimpinan memang mana yang diprioritaskan seperti itu. Tapi untuk tahun ini berdasarkan informasi dari pimpinan Galunggung udah diprioritaskan untuk dibangun pada tahun 2022 ini. Tapi memang karena berkendala masalah nilai besar kecilnya lelang itu ya. Nilai itu tersendiri akhirnya kemarin ada revisi lagi. Itu masih memerlukan waktu lagi. Tapi insya Allah tahun ini untuk perbaikan jalan akan realisasi seperti itu. Tapi mohon maaf Mas, sebelumnya ini kan banyak nih masyarakat yang mengeluh tuh, katanya ke Galunggung itu banyak ngeluarin masuk sini harus bayar, masuk sini harus bayar. Itu kira-kira bisa dijelaskan seperti apa sih sebetulnya gitu? Oke, itu bisa dijelaskan. Mungkin itu zaman dulu. Zaman dulu. Kalau sekarang udah enggak? Kalau sekarang udah enggak ada. Dulu memang di setiap wahana itu dikenakan tiket. Gitu. Tapi sekarang itu tiket kita rangkup. Kita jadiin satu. Ada di depan itu untuk di kawah Galunggung ini, di depan ini, di sebelum Nangre ini ya. Di sebelum Nangre itu ada satu. Dan di situ juga udah link langsung online dengan kantor kami yang ada di Jakarta maupun di Bandung. Seperti itu. Udah link ke sana. Sekarang kita penjualan tiket tidak pakai sobet tiket. Jadi langsung online. Di situ kita pakai mesin namanya mesin Sanmi itu langsung online. Jadi kita jam berapa waktu itu iya. Apalagi sekarang kita bekerja sama dengan MKP. Di situ udah pakai barrier gate. Bagi siapa pengunjung yang tidak membeli tiket tidak akan bisa lewat scan barcode ya. Masuknya itu dengan scan barcode. Kalau tidak bisa menunjukkan tiket dan bisa nyekan barcode, barcode tidak akan bisa terbuka. Seperti itu. Untuk itu kita untuk wacana ke depan itu wacana yang ke depan itu untuk di perusahaan kami kalau bisa wisata perhutani itu akan seperti tol lagi. Masuk tol. Jadi pembayarannya pakai e-money ya. Tol kayak gitu. Tinggal tempel aja tinggal tempel langsung masuk. Ya. Berarti sebelumnya yang mau datang ke sini beli dulu kayak kartu model gitu. Iya, bisa. Jadi ngisi dulu voucher. Iya, bisa. Penjualan tiket juga udah kita banyak yang memakai non tunai misalkan pakai Traveloka bisa. Iya, betul. Penjualan kita pakai Traveloka OVO. Dana itu udah bisa di sini. Link
BRI Link, Link aja ya. Itu Mandiri Link ya, itu Link aja itu dari Mandiri ya. Itu udah kita kerjasama semua. Untuk itu kalau ada konsumen yang bilang seperti itu berarti dia konsumen dulu. Oh, konsumen lama yang belum pernah lagi ke Galunggung. Sekarang mah beda lagi ya. Beda lagi. Anda beli tiket bisa buka barir gate gitu. Jadi satu tiket berlaku untuk semua wahana seperti itu. Iya, satu tiket untuk semua wahana yang ada di dalam gitu. Oke, nah sekarang Galunggung sudah buka normal. Biar imun kita tambah naik, jangan lupa berkunjung ke Galunggung. Ingat Sabah Wisata, ayo Galunggung.